Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam kebajikan, salam sejahtera. Halo, kali ini kita akan melihat tentang bagaimanakah perasaan dia ke kamu saat ini, ya. Dan ini ingat, ini bersifat general, jadi bisa resonate, bisa juga tidak. Ya, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Di sini kita akan melihat lebih dalam, bukan cuman apa yang dia tunjukkan ke kamu, tapi juga apa yang sebenarnya dia rasakan dalam hatinya, bahkan yang mungkin dia sendiri sulit untuk mengungkapkannya, ya. Kita akan mulai dengan kartu tarot terlebih dahulu untuk melihat inti perasaan dan kondisi emosinya. Oke, tarik nafas dulu, relax, dan fokuskan energi kamu ke orang yang kamu pikirkan. Oke, kartu pertama ada Page of Pentacle. Di sini terlihat bahwa perasaannya ke kamu itu sebenarnya cukup tulus dan ada niat untuk membangun sesuatu, tapi masih di tahap yang sangat awal, ya. Ini bukan energi yang sudah matang atau stabil, tapi ini ke arah dia itu masih belajar memahami perasaan dia sendiri, ya. Ada rasa ketertarikan, ada rasa ingin mendekat, tapi dia juga masih berpikir realistis. Jadi dia itu masih mikir, ini bisa berkembang atau enggak? Ini worth it apa enggak? Ya. Jadi di sini perasaannya bukan enggak ada, tapi justru masih dalam bentuk yang hati-hati, penuh pertimbangan. Dia melihat kamu itu sebagai seseorang yang bernilai, seseorang yang tidak bisa dia perlakukan sembarangan. Makanya dia cenderung tidak buru-buru tapi lebih memilih untuk mengamati, memahami, dan pelan-pelan mendekat. Di sini energinya itu nunjukin bahwa dia itu mungkin menawarkan sesuatu ke kamu, entah itu perhatian, komunikasi, atau peluang untuk memulai sesuatu. Tapi ini masih awal, ya. Jadi bisa berubah-ubah kapanpun. Jadi kalau kamu merasa dia itu seperti deket tapi belum jelas, itu sangat sesuai dengan kartu yang keluar ini, ya. Karena di sini dia belum sepenuhnya yakin harus melangkah kemana, ya. Oke, kita lanjut ke kartu berikutnya. Di kartu kedua, di sini ada Eight of Cups. Jadi di sini terlihat bahwa di satu sisi seperti dia itu punya ketertarikan dan niat untuk membangun dengan kamu, tapi di sisi lain juga ada energi menjauh, ya, menarik diri, bahkan mencoba untuk melepaskan sesuatu secara emosional. Ada sesuatu yang dia rasa itu tidak bisa dipenuhi secara emosional di sini. Bisa jadi ini bukan sepenuhnya tentang kamu, ya, tapi tentang masa lalu, tentang luka lama, atau tentang situasi yang belum selesai yang masih dia bawa sampai saat ini. Jadi ini perasaannya dia tertarik, dia ingin mendekat, tapi di saat yang sama dia juga punya dorongan untuk mundur dan menjaga jarak, ya. Bisa jadi karena rasa trauma yang dia alami di hubungan sebelumnya atau di kejadian-kejadian sebelumnya. Oke, kita lanjutkan untuk kartu ketiga. Di sini ada Two of One. Di sini kelihatan banget, ya, dia ini sudah melihat ada potensi, sudah melihat kemungkinan-kemungkinan ke depan, tapi dia belum benar-benar mengambil keputusan. Jadi dia itu kayak berdiri di persimpangan antara mau melangkah atau tetap di zona nyaman, ya, atau bahkan memilih jalan lain. Bisa jadi sebenarnya dia ini mikirin kamu, mikirin kemungkinan-kemungkinan hubungan
Tapi, dia ini nggak berani gerak karena masih ada rasa ragu mungkin, masih ada pertimbangan dan mungkin juga masih ada, eee, rasa trauma dari kejadian-kejadian sebelumnya atau dari hubungan sebelumnya, ya. Jadi di mana dia itu masih belum sepenuhnya selesai dengan emosinya sendiri. Jadi di sini perasaannya ke kamu itu bukan cuma sekedar rasa, tapi sudah mulai masuk ke tahap memikirkan hal yang serius. Hanya saja dia masih di posisi melihat dan menimbang. Oke, kita lanjut ke kartu keempat. Di sini ada Three of One. Di sini memang ada perkembangan ya. Dia ini tidak lagi hanya diam dan berpikir, tapi sudah mulai membayangkan kalau dilanjutkan kayak apa, kalau enggak kayak apa ya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah energi ini masih observasi dari kejauhan ya. Dia itu belum sepenuhnya turun langsung ya. Dia belum sepenuhnya benar-benar mendekat. Dia itu masih di posisi menunggu, melihat perkembangan dan membaca situasi. Jadi perasaannya ke kamu itu mulai ada arah, mulai ada harapan, tapi tetap menjaga jarak. Bisa jadi dia ini mikir, kalau aku maju, apakah akan berbalas? Ya, atau apakah situasinya mendukung, atau apakah ini aman untuk dilanjutkan? Ya, oke, kita lihat ke kartu kelima. Di sini ada King of Sword. Jadi walaupun di dalam dirinya ada ketertarikan, ada proses emosional, bahkan ada harapan, dia itu tidak dengan mudah menunjukkan. Dia itu cenderung menahan, menganalisa, dan memastikan semua masuk akal dulu sebelum bertindak. Jadi ini kenapa energinya dari awal terasa maju mundur, karena setiap kali dia memulai merasakan sesuatu, langsung ada bagian dari pikirannya, dari dirinya, itu uh, nyuruh buat tunggu dulu ya, ini bener apa enggak, ini aman enggak gitu loh. Ya, dia itu bukan tipe yang impulsif dalam perasaan. Bahkan bisa jadi dia itu terlihat dingin, cuek, kayak nggak peduli sama kamu. Padahal sebenarnya dia itu sedang memproses semuanya di pikirannya, ya. Jadi perasaannya itu ke kamu itu ada, tapi dia bungkus dengan sikap yang lebih rasional, lebih tegas, dan bahkan kadang terasa berjarak. Dan ini juga bisa jadi alasan kenapa kamu merasa dia itu sulit ditebak atau sulit dibaca, karena dia tidak membiarkan emosinya terlihat dengan mudah. Oke, kita lanjut di kartu keenam. Di sini ada Page of Sword. Jadi walaupun di luar itu dia terlihat nggak peduli, dingin, logis, dan menjaga jarak terhadap kamu, ya. Tapi di balik semua itu justru dia itu ada energi mengamati, memperhatikan, dan bisa jadi dibilang dia itu mengamati kamu, ya. Dia stalking kamu. Dia itu pengen tahu tentang kamu. Dia itu pengen tahu apa yang kamu rasakan. Dia pengen tahu bagaimana sikap kamu. Dia itu belum sepenuhnya stabil dan belum berani mengambil langkah. Jadi walaupun dia banyak berpikir, ujungnya ya dia masih mengumpulkan informasi, dia cari kepastian, dia memastikan semuanya aman ya. Makanya di sini terlihat jelas perasaannya ke kamu itu ada, dia tertarik, dia mikirin kamu, dan bahkan dia itu memantau kamu. Oke, kita lanjut di kartu berikutnya.
Di sini ada interview. Jadi setelah kita lihat ya, dia itu banyak nahan, banyak berpikir, dan lebih memilih buat mengamati, di sini, sebenarnya ada dorongan dalam dirinya untuk mengungkapkan sesuatu. Bisa jadi dia itu pengen ngajak ngobrol kamu ya, pengen menjelaskan, tapi dia nggak akan langsung terbuka secara emosional ya, tapi lebih ke arah bertanya, ngamati respon kamu, baca situasi. Ini sangat nyambung sama energi Page of Sword. Jadi di sini kelihatan bahwa sebenarnya dia itu pengen ada komunikasi sama kamu, pengen ada kejelasan sama kamu ya. Tapi caranya memang masih hati-hati, nggak langsung dia itu nunjukin isi hatinya sepenuhnya gitu loh ya. Dia itu masih meraba-raba ekspresi kamu, dia masih melihat respon kamu ya. Oke, kita lihat di kartu ke 8. Di sini ada triggers. Di sini kelihatan ya, kalau koneksi sama kamu itu memicu sesuatu dari dirinya. Ini bisa luka lama, pengalaman masa lalu, atau rasa takutnya yang belum sepenuhnya sembuh ya. Jadi setiap kali dia memulai merasakan sesuatu ke kamu, itu justru ada bagian dari dirinya yang ke-trigger ya. Misalnya, takut disakiti, takut gagal lagi ya, itu bisa jadi trigger buat dirinya gitu loh. Atau mungkin takut kehilangan kendali ya. Ini sangat sangat nyambung dengan Eight of Cup ya. Sebenarnya dia ini kayak pengen menjauh secara emosional, bukan karena nggak peduli, tapi karena ada sesuatu yang terasa terlalu dalam buat dia hadapi. Makanya di sini bisa kita lihat perasaannya ke kamu itu bukan perasaan yang ringan ya. Justru karena ada kedalaman, dia merasa tidak sepenuhnya aman. Untuk kartu ke-9 kita lihat di sini ada denial. Jadi bukan berarti dia itu nggak punya perasaan ya. Di sini justru perasaannya itu ada, tapi dia memilih untuk menyangkal atau menekan itu. Dan ini memang sangat nyambung sama King of Sword. Dia memilih mengontrol emosinya. Lalu Page of Sword, dia hanya mengamati, dan kartu trigger ini juga nyambung ya, karena ada trigger secara emosional, dan akhirnya semua itu bermuara dia memilih untuk tidak mengakui sepenuhnya apa yang dia rasakan ya. Jadi kalau dia nggak mengakui itu karena dia harus menghadapi semua perasaan, rasa takut, resiko, dan kemungkinan-kemungkinan terluka, dan itu sesuatu yang saat ini dia belum siap ya. Jadi di luar dia bisa terlihat biasa aja, cuek, atau bahkan kayak nggak peduli ya. Padahal di dalam dirinya dia itu sedang menolak sesuatu yang sebenarnya nyata dia rasakan ya. Eh, Dia itu mencoba untuk meyakinkan diri sendiri bahwa ini bukan sesuatu yang penting, atau dia itu merasa bahwa nggak boleh terlalu dalam sama kamu gitu loh ya. Padahal kenyataannya dia sudah cukup terlibat secara emosional. Jadi di sini kita bisa simpulkan bukan tidak ada perasaan, tapi memang dia melawan perasaannya sendiri. Oke, kita lanjutkan untuk kartu berikutnya. Di sini ada belief.
Di kartu belief ini tentu berbicara tentang keyakinan, pola pikir, dan cara seseorang melihat cinta dan hubungan, dan ini kuat sekali kaitannya dengan semua kartu yang kita lihat sebelumnya. Di sini terlihat bahwa apa yang dia rasakan ke kamu tidak lepas dari belief system yang dia pegang, ya. Bisa jadi dia itu punya keyakinan kayak, cinta itu sulit, atau hubungan itu nggak selalu berakhir baik, atau dia itu harus menjaga diri supaya nggak terluka, dan keyakinan-keyakinan ini yang akhirnya membuat dia menahan diri, ya. Dia tidak terlalu terbuka, bahkan, bisa jadi, dia masih denial, ya. Jadi bukan soal perasaan, tapi tentang bagaimana dia memaknai perasaannya, ya. Dan di sini koneksi ini tidak hanya tentang dia, tapi juga tentang kamu melihat kembali apa yang kamu yakini tentang cinta, apa yang kamu toleransi, dan kenapa kamu masih terhubung dengan energi orang yang seperti ini, ya. Karena seringkali kita dipertemukan dengan seseorang untuk menyadarkan kita akan pola yang selama ini kita pegang. Jadi di sini energi antara kalian bukan sekedar perasaan biasa, tapi juga membawa pelajaran tentang keyakinan dalam hubungan. Oke, kita lanjutkan di kartu ke-11. Di sini ada listen to your body. Di sini kita itu lagi kayak digeserkan fokusnya, ya, dari dia bagaimana menjadi kamu sebenarnya merasakan apa, ya. Karena terkadang tanpa kita sadari, tubuh kita, perasaan kita, intuisi kita itu sudah memberikan sinyal yang sangat-sangat jelas, ya. Mungkin kamu pernah merasakan rasa gelisah, bingung, atau seperti ada yang tidak seimbang dalam koneksi. Dan di sini ini kartu sebagai pengingat, ya. Perasaan itu valid karena dari seluruh energi yang kita lihat tadi, dia memang ada perasaan, tapi juga ada rasa menarik diri, ya. Ada denial, ada ketakutan, dan tubuh kamu itu bisa merasakan itu. Jadi di sini bukan hanya tentang menunggu dia jelas, tapi juga tentang kamu mulai mendengarkan diri kamu sendiri. Apakah koneksi ini membuat kamu tenang, atau justru membuat kamu overthinking? Ya, apakah kamu merasa dihargai, atau kamu justru merasa harus menebak-nebak terus? Dan di sini kamu harus kembali ke diri sendiri, karena seringkali jawaban itu bukan dari dia, tapi sudah ada di dalam hatimu. Oke, kita lanjutkan bagaimanakah perasaan dia untuk kartu ke-12, kartu terakhir. Di sini ada jumping card, di sini ada accept yourself. Dan di kartu terakhir ini kayak jadi pesan penutup, ya. Apalagi di sini adalah kartu jumping card, ya. Jadi setelah kita lihat seluruh dinamika perasaannya, dia yang tertarik tapi juga dia yang mundur, dia yang berpikir tapi juga dia yang denial. Di sini semesta mengarahkan kamu buat fokus ke diri sendiri dulu, ya. Di sini tentang menerima kamu sepenuhnya tanpa harus menunggu validasi dari orang lain, ya. Karena dalam koneksi seperti ini seringkali tanpa sadar kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Aku kurang apa? Kenapa dia nggak mau jelas ke aku, ya? Kenapa dia masih bertahan? Padahal jawabannya bukan tentang
kamu kurang. Ya, di sini kamu diingatkan bahwa kamu itu tidak perlu mengubah diri, tidak perlu mengecilkan diri, hanya untuk menyesuaikan dengan seseorang yang masih belum siap dengan perasaannya. Dan ini jadi penegasan ya bahwa perasaannya ke kamu itu memang ada, tapi dia masih dalam fase yang belum stabil, belum berani jujur sepenuhnya. Jadi, pesan terbesarnya di sini jangan sampai kamu kehilangan diri kamu sendiri hanya karena menunggu seseorang yang masih berproses, ya. Terima diri kamu apa adanya, kenali nilai kamu dan sadari bahwa kamu itu layak mendapatkan hubungan yang jelas, yang tenang dan tidak membuat kamu terus bertanya-tanya. Oke, buat kalian yang mau melanjutkan pembacaan, kalian bisa menghubungi aku di kontak yang ada di deskripsi untuk melakukan personal reading, konsultasi, curhat, atau mencari solusi, ya. Dan di sini aku mau mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian semua, terutama buat kalian yang selalu mensupport, buat kalian yang selalu memberikan like, share, komen, subscribe, yang selalu berbelanja di keranjang afiliasi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberlimpahan, kemakmuran, dan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan. Oke, sampai di sini, sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Thank you, and I love you.